Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore adik-adik semua. Berjumpa lagi dengan saya Kak Tias, yang hari ini akan membahas masih materi bilangan berpangkat ya, di part 4. Ya, materi yang akan kita bahas pada part 4 ini terkait bentuk akar, khusus pada operasi bentuk akar, yaitu perkalian dan pembagian bentuk akar. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Ya, jadi pembahasan apa saja yang akan diberikan dalam video pembelajaran kali ini? Yang pertama adalah tentu kompetensi dasar, kemudian yang kedua ada indikator pencapaian kompetensi, yang ketiga ada manfaat materi, dan yang keempat ada materi inti. Kita mulai dari kompetensi dasar terlebih dahulu ya. Jadi yang mendasari Kak Tias untuk menyusun video pembelajaran ini yaitu pada KD 3.1 tentang menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan berbentuk akar serta sifat-sifatnya. Harapannya setelah kalian menonton video ini, kalian itu dapat menentukan rumus perkalian dan pembagian bentuk akar, serta menganalisis masalah yang berkaitan tentang bentuk akar, khususnya perkalian dan pembagian. Jadi materi bentuk akar ini memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Bisa adik-adik semua lihat di bagian sebelah kanan layar terdapat apa? Terdapat suatu denah yang mana memiliki bentuk yang segi berapa itu tidak beraturan gitu ya. Mau segi 6 tapi dia tidak beraturan gitu kan. Jadi untuk tanah-tanah yang ada dalam kenyataan masyarakat itu tidak selamanya berbentuk persegi panjang, tidak selamanya juga berbentuk persegi. Ada bentuk-bentuk lain yang kemungkinan memiliki panjang-panjang sisi yang tidak merupakan bilangan asli atau bilangan bulat. Bisa saja dalam bentuk akar. Misal panjangnya adalah berapa ya, 1,7 atau akar 2 gitu, dan seterusnya. Jadi melalui materi ini diharapkan dapat digunakan untuk menghitung luas suatu objek yang bersegi banyak dan tidak beraturan. Baik, kita langsung saja ke materi inti. Nah, sebelum masuk ke penyelesaian ini, hendaknya kita menentukan terlebih dahulu, yaitu menentukan rumus-rumus dari bentuk akar. Bagaimana sih rumus-rumus bentuk akar? Maka bisa kalian simak penjelasan video berikut ini, khusus perkalian dan pembagian ya. Silakan disimak. Baik, kakak akan menentukan rumus bentuk akar, khususnya adalah perkalian dan pembagian. Di sini misalkan kakak punya 2 akar 4 kali 3 akar 9. 2 akar 4. Akar 4 itu nilainya 2, maka menjadi 2 kali 2. Ya. Kemudian akar 9 itu nilainya 3, maka menjadi 3 kali 3. 2 kali 2 kali 3 kali 3, hasilnya berapa? Hasilnya 36 ya. 36 itu ada banyak perkalian, ada 1 kali 3 6, kemudian 9 kali 4, seperti itu juga bisa. Tapi di sini kakak menggunakan 6 kali 6. 6 kali 6 hasilnya juga 36 ya. Selanjutnya 6 sendiri apabila kita rubah dalam bentuk akar, maka hasilnya menjadi akar 36. Sehingga 6 kali akar 36. Sekarang kita lihat bentuk akar yang paling atas sampai bentuk akar yang merupakan hasil akhir. Di sini 2 akar 4 kali 3 akar 9.
Hasilnya ternyata 6 kali akar 36. 6 ini apa kaitannya? 6 kan ada di luar akar gitu ya. Kita bandingkan dengan apa yang ada di luar akar pada persamaan yang pertama. Ternyata 6 bisa berasal dari 2 kali 3. 2 dikalikan 3 hasilnya 6. Akar 36, kita lihat yang ada di dalam akar 4 dan 9. Apa kaitannya 4 dan 9 dengan 36? Ternyata 4 kali 9 hasilnya 36. Jadi ketika ada A akar B kali C akar D, hasilnya menjadi A kali C akar B kali D. Ini adalah perkalian bentuk akar. Kemudian yang kedua ada operasi pembagian pada bentuk akar. 4 akar 36 dibagi 2 akar 9. Akar 36 berapa? Akar 36 adalah 6. Maka 4 kali 6 ya. Akar 9 berapa? Akar 9 adalah 3, sehingga 2 kali 3. 4 kali 6 dibagi 2 kali 3 bisa dicoret-coret. Hasilnya 2, dicoret lagi berarti tinggal 4. 4 kali 6 dibagi 2 kali 3 hasilnya adalah 4. 4 ini jika dibuat dalam bentuk perkalian ada banyak, ada 1 kali 4 dan juga ada 2 kali 2. Yang kakak pilih adalah 2 kali 2. Yang mana 2 apabila dirubah dalam bentuk akar menjadi akar 4. Sekarang kita lihat. Ini ada di luar akar. Kita lihat yang ada di luar akar. Ya. 4, 2, apa hubungannya dengan 2? Ternyata ketika 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian akar 4. Kita lihat yang ada di dalam akar. Ya. 3, 6, 9, kok di sini 4? Apa hubungannya? Ternyata 36 dibagi 9 hasilnya 4. Sehingga ketika ada A akar B banding C akar D, hasilnya adalah A per C akar B per D. Ini adalah hasil akhir dari rumus baku operasi pembagian pada bentuk akar. Selanjutnya, setelah menyimak video tadi ya tentang penemuan rumus bentuk akar, khususnya perkalian dan pembagian, sekarang kita baru dapat menyelesaikan permasalahan ini, yang mana diminta untuk menentukan A, B, dan C dari persamaan AB akar 2C sama dengan 16 akar 24. Yang diketahui AB akar 2C sama dengan 16 akar 24. Yang ditanyakan adalah berapa saja sih nilai A, B, dan C gitu kan. Mari kita jawab. Kita memiliki rumus dari perkalian bentuk akar adalah seperti ini. Ini adalah rumus dari perkalian bentuk akar. Jadi ketika ada A akar C kali B akar D, maka hasilnya menjadi AB akar CD. Sekarang kita kembali lagi ke soal AB akar 2C sama dengan 16 akar 24. Itu maksudnya bagaimana ya gitu kan. Ternyata AB ini sama dengan 16, kemudian akar 2C ini sama dengan akar 24. Nah, AB sama dengan 16. AB sama dengan 16. AB sama dengan 16. Berapa saja nilai A dan B yang mungkin apabila dikalikan hasilnya adalah 16. Ternyata ada 1 kali 16, ada 2 kali 8, ada juga 4 kali 4. Kemudian yang akar 2C, berapa saja yang apabila akar 2 dikalikan C hasilnya adalah akar 24. Ternyata akar 2 kali 12. Jadi akar 2 kali 12 ya, sehingga akar 2 kali akar 2
sehingga C-nya adalah 12. Kemungkinan nilai A, B, dan C adalah 1 akar 2 kali 16 akar 12, yang mana A-nya adalah 1, B-nya adalah 16, dan C-nya adalah 12. Kemudian berapa lagi ya? Ternyata ada 1 akar 12 kali 16 akar 2. Ini perpindahan posisi akarnya saja ya. Selanjutnya ada 2 akar 2 kali 8 akar 12. Maka mana A-nya? A-nya adalah 2, B-nya adalah 8, dan C-nya adalah akar 12. Selain itu 2 akar 12 kali 8 akar 2. Dan ada satu lagi, 4 akar 2 kali 4 akar 16, yang mana pada bagian 4 akar 2 kali 4 akar 16 yang merupakan A itu yang mana? 4. Yang B itu 4 juga. Dan yang C adalah sama, akar 12. Jadi C selalu akar 12, namun A dan B ada kemungkinan lain, yaitu kalau tidak 1 dan 16, 2 dan 8, atau 4 dan 4. Selanjutnya ada masalah kontekstual gitu ya. Dia membeli tumpeng berbentuk kerucut dengan jari-jari ketinggiannya berturut-turut adalah 3 akar 3 dan 7 akar 2. Pertanyaannya adalah berapa sih volumenya gitu kan? Volume dari tumpengnya itu berapa gitu. Ternyata setelah diketahui, kita tahu informasi bahwa R ya. Kita tahu informasinya bahwa R kan jari-jari dulu yang ditulis, berarti yang depan itu jari-jari. R-nya adalah 3 akar 3, sedangkan selanjutnya yang ditulis adalah ketinggian, berarti ini adalah tingginya 7 akar 2. Yang ditanyakan adalah volume tumpeng. Kita harus mengingat dulu volume tumpengnya apa bentuknya. Ternyata bentuknya kerucut, sehingga kita perlu mengingat apa sih rumus volume kerucut gitu kan. Ternyata rumus volume kerucut adalah sepertiga pi R kuadrat T. Sepertiga kali 22/7 kali R-nya berapa? 3 akar 3 kan? 3 akar 3 dikuadratkan dikalikan 7 akar 2. Ini harusnya 3 nih. Maaf, salah, harusnya 3 ya. Sehingga hasilnya berapa? Hasilnya adalah 132 akar, harusnya itu dibagi 4 ya. Dibagi 2, maaf, berarti 61 akar 6. Jawabannya adalah 61 akar 6. Sehingga volumenya seharusnya ini salah ya. Ini salah, seharusnya adalah 198 akar 2. Maaf, karena ada kesalahan di sini sehingga hasil akhirnya juga salah. Harusnya 198 akar 2. Selanjutnya juga memiliki 2 masalah kontekstual nih. Masalah yang pertama, jarak pandang pesawat terbang selama terbang pada kondisi normal dinyatakan D sama dengan 0,5 akar H, yang mana D adalah jarak pandang dalam meter dan H adalah ketinggian pesawat dalam meter. Jika pengamat berada dalam ketinggian terbang yaitu 64, itu harusnya 6.400 meter gitu ya. Berapa sih jarak yang dapat dilihat olehnya? Bagaimana penjelasannya? Maka kita simak video berikut ini. Selanjutnya, masalah 1 ya. Dari masalah 1 terdapat suatu pesawat terbang yang memiliki jarak pandang dengan rumus 0,5 akar H. Dengan hanya itu adalah ketinggian. Ternyata ketinggian pesawat terbang adalah 6.400 meter.
Pertanyaannya adalah berapa sih jarak pandang pesawat? Yaitu yang pertama kali kamu lakukan adalah menuliskan rumusnya jarak pandang terlebih dahulu. D sama dengan 0,5 akar H. Karena diketahui ketinggiannya adalah 6400, maka substitusikan ke dalam H. Hasilnya menjadi 0,5 akar 6400. Akar 6400 itu berapa? Ternyata 80. Sehingga 0,5 kali 80 sama dengan 40 meter jarak pandangnya. Baik, kita masuk ke masalah yang kedua. Pak Asep memiliki sebuah kolam renang yang berbentuk silinder di belakang rumahnya. Diameter kolam tersebut adalah 14 akar 3 dengan kedalamannya adalah 75 akar 2 cm. Apabila Pak Asep ingin mengisi kolam tersebut sampai penuh, berapa liter air yang dibutuhkan oleh Pak Asep? Bagaimana penjelasan penyelesaiannya? Simak video berikut ini. Baik, kita lanjut yang kedua. Terdapat suatu silinder gitu ya. Silinder itu tabung, yang mana tabung tersebut memiliki diameter 14 akar 3 meter dengan tingginya adalah 75 akar 2 cm. Apabila tabung atau kolam renang tersebut diisi air, volumenya itu berapa? Volumenya yang diminta dalam liter. Baik, dilihat. Ternyata satuan yang diketahui dalam soal itu berbeda. Yang 1 cm, yang 1 meter. Maka kita perlu yang namanya menyamakan satuan terlebih dahulu. Karena di sini ada diameter dan yang akan digunakan adalah jari-jari, maka kita cari jari-jarinya dulu. Setengah diameter adalah jari-jarinya. Maka jari-jarinya adalah setengah kali 14 akar 3. Hasilnya adalah 7 akar 3 meter. Untuk ketinggiannya 75 akar 2 cm. Berapa meter? Ternyata 0,75 akar 2 meter. Selanjutnya, karena bentuknya silinder dan mencari volume, maka kita menggunakan rumus volume tabung, yaitu pi R kuadrat T. Kita masukkan. Di sini R-nya adalah 7 akar 3 dan T-nya adalah 0,75 akar 2. Jadi pi R kuadrat T. Pi R-nya berapa? 7 akar 3. Kita substitusikan. 7 akar 3 dikuadratkan. Kemudian T 0,75 akar 2. Kita substitusikan. Sehingga hasil akhirnya adalah 346,5 meter kubik. Sedangkan yang ditanyakan pada soal volumenya dalam bentuk liter. Liter itu jadi 1 liter adalah 1 desimeter kubik. Oleh karena itu kita mengubah meter kubik menjadi desimeter kubik. Dalam tangga itu kita turun 1, ya, dari meter kubik ke desimeter kubik itu turun 1 tangga, berarti dikalikan 1000. 346,5 dikalikan 1000, hasilnya adalah 346.500 liter. Baik, selanjutnya kakak masih punya 3 soal lagi nih. Soal yang pertama adalah tentukan nilai A dan B yang mungkin dari A akar 5 dikali B akar 4 sama dengan 20 akar 2. Kemudian langsung saja soal yang kedua, analisislah kesalahan dari 25 akar 15 dibagi 5 akar 3 sama dengan akar 5/5. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak video berikut ini. Selanjutnya kita masuk ke masalah 1 ya. Diminta untuk menentukan A dan B dari persamaan A akar 5 kali B akar 4 sama dengan 20 akar 2. Ini adalah perkalian bentuk akar, sehingga kita perlu mengingat-ingat kembali rumus bentuk akar tadi apa ya, gitu kan. Ternyata rumus baku dari bentuk akar adalah ketika ada A akar C dikalikan B akar D, hasilnya adalah
A kali B akar C kali D. Jadi yang di luar akar dikalikan dengan yang di luar akar, yang di dalam akar dikalikan dengan yang ada di dalam akar. Kemudian AB ya, AB di luar akar, A kali B sama dengan yang ada di luar akar 20. Berarti A kali B sama dengan 20. Berapa A dan berapa B? Apabila dikalikan hasilnya adalah 20, ternyata ada 1 kali 20, 2 kali 10, dan 4 kali 5. Kemudian yang kedua, kita cek yang ada di dalam akar ya. Jadi yang ada di dalam akar atau akar 5 dikalikan akar 4 hasilnya adalah akar 20. Kita menggunakan rumus ini, akar C kali akar D adalah akar CD. Jadi akar 5 kali 4 sama dengan akar 20. Akar 20 sama dengan akar 20. Jadi kemungkinan A dan B adalah ketika A1 maka B-nya 20. Atau ketika A-nya 20 maka B-nya 1. Ketika A-nya 2 maka B-nya 10. Atau boleh dibalik, ketika A-nya 10 B-nya 2. Kemudian atau bisa juga A-nya 4 B-nya 5. Atau boleh dibalik, A-nya 5 B-nya 4. Itu adalah penjelasan untuk masalah 1 atau soal nomor 1 dan soal nomor 2. Analisis kesalahan dari 25 akar 15 dibagi 5 akar 3 sama dengan akar 5 per 5. Apakah betul? Gitu kan? Ternyata pada soal nomor 2 adalah operasi pembagian pada bentuk akar. Kita harus mengingat rumus bakunya terlebih dahulu. Ini adalah rumus bakunya. Ketika ada A akar B bagi C akar D, hasilnya adalah A per C diakarkan B per D. Jadi yang ada di luar akar dibagikan dengan yang ada di luar akar, yang ada di dalam akar dibagikan dengan yang ada di dalam akar. 25 akar 15 dibagi 5 akar 3 menjadi 25 dibagi 5. Karena 25 dan 5 ada di luar akar, maka kita bisa bagikan keduanya. Kemudian yang ada di dalam akar berapa? 15 dan 3. Maka diakarkan 15 dibagi 3. 25 bagi 5 berapa? 5. 15 bagi 3 berapa? Akar 5. Ini adalah penyelesaian soal nomor 2. Ya, kita lanjutkan ya ke soal yang nomor 3. Suatu lapangan lari berbentuk persegi panjang yang memiliki ukuran panjang lebar berturut-turut adalah 9 akar 5 dan 14 akar 3 dalam meter. Lapangan lari tersebut akan dipasang rumput sintetis nih dengan ukuran 6 akar 15 meter persegi dengan harga 312.000 per meter persegi. Berapakah uang yang diperlukan untuk membuat lapangan lari tersebut beralaskan rumput sintetis semuanya? Bagaimanakah penjelasannya? Mari kita simak video berikut ini. Selanjutnya, masalah yang ketiga, terdapat suatu lapangan yang akan dipasangi oleh rumput sintetis. Ternyata lapangannya itu berbentuk persegi panjang dengan panjang 9 akar 5 dan lebar 14 akar 3. Harga rumput sintetis adalah 312.000 per 6 akar 15 meter persegi. Jadi 6 akar 15 meter persegi rumput sintetis itu harganya adalah 312.000. Karena bentuknya persegi panjang, maka kita harus mengingat rumus luas persegi panjang apa? Ternyata P kali L. Panjangnya berapa? Mari kita substitusikan. Panjangnya 9 akar 15 dikali lebar. Lebarnya berapa? 14 akar 3. Menggunakan perkalian bentuk akar, 9 kali 14 akar 5 kali 3. Hasilnya adalah 126 akar 15. Kemudian kita lihat lagi di soal. Ternyata rumput sintetisnya itu adanya ukurannya adalah 6 akar 15 meter persegi.
karena ukurannya 6 akar 15 meter persegi, maka luas lapangan dibagi dengan luas rumput sintetisnya, yaitu 6 akar 15. 126 akar 15 dibagi 6 akar 15 hasilnya adalah 21. Jadi si bapak yang memiliki lapangan ini harus membeli rumput sintetis ukuran 6 akar 15 sebanyak 21 buah. Sedangkan harga per 6 akar 15 adalah 312.000. Kita harus membeli 21 buah. Maka total harga yang dikeluarkan atau total harga yang harus dibayarkan oleh bapak si pemilik lapangan adalah 312.000 kali 21 buah. Sehingga totalnya adalah 6.552.000 rupiah yang harus dibayarkan apabila lapangan yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 9 akar 5, lebar 14 akar 3 akan dipasangi rumput sintetis. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang Katia jelaskan dapat bermanfaat untuk kalian dan meningkatkan pemahaman kalian terkait materi bentuk akar, khususnya operasi perkalian dan pembagian. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore semuanya. Bye.